Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitria, NIM 2014120229, Prodi Ekonomi Syariah, kelas ESI 4C. Saya berasal dari kelompok 2 PPI. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keterampilan menjadi seorang imam. Imam merupakan pemimpin dalam sholat. Biasanya imam memiliki shaf sendiri dan terdepan untuk membedakan shaf menjadi imam dan juga shaf menjadi makmum. Biasanya imam memiliki suara yang lantang dan juga untuk membimbing bacaan sekaligus gerakan dalam sholat yang nantinya akan diikuti oleh makmum di belakangnya. Adapun hal-hal yang harus diketahui untuk menjadi seorang imam, yang pertama adalah mengetahui dan menyesuaikan dengan situasi makmum dan tempat sholatnya. Yang kedua, meluruskan shaf sebelum sholat. Hal ini penting dilakukan bagi imam untuk mengingatkan makmumnya untuk meluruskan dan merapatkan shafnya agar terhindar dari godaan setan. Yang ketiga, memendekkan bacaan sholat agar terhindar dari kelupaan rakaat maupun ketidakfokusan dalam sholat. Yang keempat, membaguskan bacaan sholat. Yang kelima, hendaknya imam disenangi oleh makmum. Yang keenam, sunat bagi imam menyaringkan suaranya. Dalam kitab Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan bahwa ada 9 syarat utama menjadi seorang imam, yaitu Islam, berakal, balik atau mumayyiz, laki-laki, suci dari hadas kecil maupun hadas besar, bagus bacaan dan rukun-rukunnya pas, bukan menjadi makmum, selamat, sehat dan tidak uzur, serta lidahnya fasih dan dapat mengucapkan bahasa Arab dengan tepat dan benar. Andai saat berkumpul umat Islam untuk sholat, lalu semua yang hadir memiliki 9 syarat yang telah disebutkan, maka yang lebih layak menjadi imam adalah sebagai berikut. Yang pertama, wali atau pemimpin. Yang kedua, imam ratib atau yang diangkat oleh wali. Yang ketiga, orang yang paling memahami tentang fikih. Yang keempat, orang yang paling banyak hafalan dan bagus bacaannya. Yang kelima, orang yang paling warok. Yang keenam, di zaman Rasulullah, orang yang lebih dahulu hijrah. Yang ketujuh, lebih dahulu masuk Islam. Yang kedelapan, nasabnya baik. Yang kesembilan, perjalanan hidupnya lebih baik. Yang kesepuluh, lebih bersih pakaiannya. Yang ke-11, badannya bersih. Yang ke-12, memiliki kepakaran. Yang ke-13, suaranya bagus. Yang ke-14, lebih takwa. Dan yang terakhir ke-15, sudah menikah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana keterampilan dalam atau menjadi seorang makmum. Adapun hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang makmum antara lain adalah mengikuti imam dalam segala gerakan yang imam lakukan. Yang kedua, mengikuti gerak-gerik gerakan imam. Yang ketiga, tidak mendahului gerakan sholat imam. Yang keempat, imam dan makmum berada dalam satu tempat yang sama. Yang kelima, tempat berdiri makmum tidak boleh terkemuka dari imam. Yang keenam, susunan makmum, yaitu jikalau makmumnya seorang atau sendiri,
maka makmum pertama ini harus berada di sebelah kanan imam. Sedangkan jika makmum lain datang atau menjadi dua makmum, maka makmum yang kedua harus berada di sebelah kiri imam. Atau bisa juga kedua makmum ini berada di belakang imam setelah takbiratul ihram. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterampilan-keterampilan menjadi seorang masbuk. Masbuk merupakan ketertinggalan rakaat sebagian maupun keseluruhan dalam sholat berjamaah. Apabila seorang masbuk mendapati seorang imam dan yang lainnya sedang atau sebelum rukuk, maka masbuk tersebut termasuk mengerjakan satu rakaat, dan apabila melebihi gerakan rukuk dan tidak sempurna dalam pengerjaan atau bacaan rukuk, maka tidak termasuk satu rakaat. Adapun tata cara menjadi seorang masbuk adalah mengikuti gerakan imam pada saat itu. Jikalau tertinggal satu rakaat, maka harus membayar atau harus melaksanakannya setelah salam terakhir. Dan tak lupa untuk membaca niat terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat yang telah dimulai tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana keterampilan-keterampilan dalam sholat zamma. Sholat zamma merupakan sholat yang mengumpulkan dua sholat dan mengerjakannya dalam satu waktu yang bersamaan. Adapun sholat yang dapat dizamma adalah sholat zuhur dengan asyar dan juga sholat maghrib dengan isya. Dalam praktiknya, sholat zamma ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, zamma takdim, dan satunya adalah zamma takhir. Yang pertama adalah sholat zamma takdim. Sholat zamma takdim merupakan mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan pada waktu yang pertama. Misalnya sholat zuhur dengan asar, maka dilaksanakan pada sholat zuhur, ataupun pada sholat maghrib dengan isya, maka harus dilaksanakan pada sholat maghrib. Adapun pelaksanaannya adalah yang pertama, membaca niat sholat zamma takdim yang dilaksanakan pada atau setelah takbiratul ihram dengan membaca usolli fardul zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil ashri jam'a takdim ma'muman lillahi ta'ala. Lalu dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat dengan niat usolli fardul ashri arba'a raka'atin majmu'an bil zuhri jam'a takdim ma'muman lillahi ta'ala. Lalu yang kedua, pelaksanaan sholat zamma ini sama seperti sholat biasa, gerakan maupun bacanya. Lalu yang kedua ada sholat zamma takhir. Sholat zamma takhir merupakan mengumpulkan dua sholat yang dilaksanakan pada sholat yang kedua, yaitu misalnya pada pelaksanaan sholat zamma zuhur dan asar, maka dilaksanakan pada waktu sholat asar, maupun pada pelaksanaan zamma sholat maghrib dengan isya, maka dilaksanakan pada waktu isya. Adapun cara pelaksanaannya adalah yang pertama membaca niat,
sholat zamma takhir pada saat takbiratul ihram. Usolli fardal ashri arba'a raka'atin majmu'an bidzuhri jam'a takhirin ma'muman lillahi ta'ala. Lalu dilanjutkan dengan sholat zuhur 4 rakaat dengan niat usolli fardal zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil ashri jam'a takhirin ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, pelaksanaan sholat zamma takdim ini sama seperti sholat biasa, yaitu bacaan maupun gerakannya sama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana keterampilan dalam pelaksanaan sholat qashar. Sholat qashar merupakan pelaksanaan sholat yang dilakukan dengan cara meringkas atau memendekkan rakaat yang semestinya memiliki 4 rakaat menjadi 2 rakaat dalam atau pada sholat fardu. Adapun sholat yang dapat diqashar adalah sholat fardu yang memiliki 4 rakaat seperti sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Adapun lafaz niat sholat qashar adalah usolli fardal ashri raka'ataini qasrallahi ta'ala. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana keterampilan dalam sholat zamma qashar. Sementara ulama berpendapat bahwa untuk para musafir dapat saja melaksanakan sholat zamma dan sholat qashar secara bersama-sama. Praktiknya sama saja dengan bentuk zamma takdim dan zamma takhir, tetapi jumlah rakaatnya diqasharkan. Artinya sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya dilakukan 2 rakaat saja. Untuk sholat maghrib hanya boleh dijamak, tetapi tidak boleh diqasharkan. Karena sholat jamak qashar itu tidak boleh dilakukan lebih dari 2 rakaat. Dengan sendirinya, tidak ada tasyahud awal pada sholat seperti ini. Dengan demikian, setiap rakaat kedua langsung saja dibaca tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Adapun lafaz dan niat sholat qashar zamma takdim, yang pertama, usolli fardal zuhri raka'ataini majmu'an bil ashri jam'a takdimin qasran ma'muman lillahi ta'ala. Lalu dilanjutkan dengan sholat asyar 2 rakaat dengan niat usolli fardal ashri raka'ataini majmu'an bil zuhri jam'a takdimin qasran ma'muman lillahi ta'ala. Atau bisa juga tanpa qashar, contohnya usolli fardal maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i maj'a takdimi ma'muman lillahi ta'ala. Lalu dilanjutkan dengan sholat isya 2 rakaat dengan niat usolli fardhu isya'i raka'ataini majmu'an bil maghribi jam'a takdimi qasran ma'muman lillahi ta'ala. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana keterampilan dalam pelaksanaan sujud tilawah. Sujud tilawah memiliki arti sujud bacaan yang disebabkan akibat mendengar ayat-ayat sajadah. Artinya, ketika kita mendengar atau membaca ayat sajadah, maka kita disunatkan untuk melakukan sujud tilawah. Adapun rukun sujud tilawah yang dilaksanakan di luar sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, melakukan takbiratul ihram. Yang
Yang ketiga, membaca sujud tilawah. Adapun bacanya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wattabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah membaca bacaan tadi, lalu memberi salam setelah duduk. Jika dilakukan di dalam sholat, setelah membaca ayat sajadah, langsung sujud sebanyak 1 kali. Setelah itu bangkit kembali meneruskan bacaan ayat jika ayat belum selesai dibaca. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana keterampilan dalam pelaksanaan sujud syahwi. Sujud syahwi berarti sujud yang dilakukan karena lupa pada saat pengerjaan sholat. Adapun sebab akibat pelaksanaan sujud syahwi ini adalah yang pertama, kelupaan tasyahud awal atau kelupaan membaca bacaan sholat yang lain. Yang kedua, kelebihan dalam jumlah rakaat karena lupa. Yang ketiga, kekurangan jumlah rakaat karena lupa. Dan yang terakhir, karena ragu jumlah rakaat yang telah dikerjakannya. Adapun pelaksanaan sujud syahwi ini adalah dilakukan ketika sebelum salam, yaitu pada sujud terakhir dengan bacaan Subhanaka man la yanamu wa la yashu. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana keterampilan pada pelaksanaan sujud syukur. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan atas rasa syukur dan rasa terima kasih kita kepada Allah atas pemberian nikmatnya, dan juga terhindar atau dilindungi dari macam-macam bencana yang terjadi di luar. Lalu, hukum sujud syukur ini merupakan sunat. Pelaksanaannya boleh dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat maupun di tempat mana saja, asalkan tempat tersebut terbebas dari kotoran. Lalu, pelaksanaan ini tidak mesti juga harus menghadap ke arah kiblat. Pelaksanaannya antara lain, yang pertama membaca niat sujud syukur, yang kedua sujud 1 kali sambil membaca doa curahan rasa syukur, bisa membaca tasbih atau seperti membaca sujud, sholat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menunjukkan sikap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'mati tatimmus sholihati. Adapun syarat sujud syukur antara lain adalah yang pertama berwudu, yang kedua berdiri menghadap kiblat, yang ketiga berniat sengajaku sujud syukur karena Allah Ta'ala, yang keempat takbiratul ihram, yang kelima bersujud menyentuh bumi atau lantai, yang keenam dengan sekali sujud saja, yang ketujuh bertakbir seiring bangun dari sujud, yang kedelapan memberi salam. Adapun syarat syukur adalah 1. Mengakui nikmat itu dengan senang hati. Yang kedua, mengucapkan secara lisan Alhamdulillah. Yang ketiga, gunakan nikmat itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.